Oke, halo semuanya. Selamat datang di channel ini. Jadi saya akan mereview produk rumahan yang sering dicari warga milenial ya. Karena yang masih pengen rumahnya itu bersih tapi juga nggak jauh dari yang namanya teknologi. Makanya teman-teman tuh pasti pada nyari yang namanya robot vakum. Dan di sini saya akan mereview satu robot vakum Xiaomi Roborock S5 Max yang mungkin udah 5 bulan kali ya saya pakai, saya punya. Dan di sini saya akan mereview, nanti juga akan saya kasih pendapat apa kelebihannya, apa juga kekurangannya, dan mungkin nanti akan kita melakukan mini test ya dengan barang-barang yang bermacam-macam gitu. Ada yang mungkin dari level gampang, medium, kemudian juga level yang susah ya. Oke, jadi kita mulai aja. Ini namanya Roborock S5 Max. Jadi warnanya memang dia ada dua ya, ada hitam dan ada putih, dan kebetulan saya milihnya warna hitam karena takutnya kalau warna putih itu kayak gampang kotor ya. Nah, jadi S5 Max ini kalau dari situs resminya memenangkan 2 award. Yang pertama Design Award tahun 2020, kemudian juga Chess Innovation Award tahun 2020. Untuk teknisnya mungkin nanti kita akan deskripsikan di video ini. Ini kita masuk ke spesifikasinya ya. S5 Max yang pertama dari navigation mode. Jadi memang untuk robot vakum ini pasti yang menjadi isu utamanya adalah fitur navigasinya gitu. Seberapa canggih dia supaya lantai kita itu akan menjadi bersih gitu. Kalau si S5 Max ini dia menggunakan teknologi LDS plus SLAM. Jadi kalau singkatannya itu Simultaneous Localization and Mapping. Jadi dia SLAM itu secara simultan, secara berkala dia akan mapping di mana dia ada di suatu map itu. Nah, kemudian dia menggunakan LDS. LDS itu apa? Itu lidar sensor. Itu sensor yang dipakai di mobil listrik sebenarnya kalau teman-teman mau tahu. Jadi lidar sensor itu lidar sensor ada di sini ya, dan dia akan menembakkan laser untuk mengetahui seberapa akurat dia bisa mengukur ruangan yang ada di dia bekerja gitu. Selain ini juga memang ada juga virtual, dia pakai kamera. Nah, itu sebenarnya lebih efektif, lebih akurat itu yang pakai lidar sensor ini gitu. Terus salah satu alasan kenapa saya beli yang versi lidar ini gitu. Jadi yang Roborock ini pakai lidar sensor. Oke, kemudian dia dari water tanknya itu dia ada di belakang. Nah, di belakang ini dia ada tangki air. Karena dia selain bisa menyapu, vakum, kemudian juga dia bisa mopping. Dan dia water tanknya itu kapasitasnya 290 ml. Dari kapasitas baterai, dia itu 5200 mAh. Kemudian dari daya hisap vakumnya itu dia 2000 PA. Jadi 2000 PA itu teman-teman mungkin ngebandingin, kalau vakum cleaner itu, vakum yang kayak listrik itu bisa 15.000 PA. Karena memang itu dayanya listrik. Sedangkan kalau ini kan lebih ke baterai. Dan teman-teman kalau mau tahu 2000 PA itu cukup untuk mengangkat satu buah baterai A2. Jadi baterai A2 itu kan teman-teman tahu berat ya. Itu kan lumayan gitu. Nah, dengan 2000 PA ini si Roborock ini dia mengklaim bisa mengangkat satu baterai itu gitu. Nah, kemudian ada juga kapasitas tempat penampungannya, dustbin namanya. Dustbinnya itu kapasitasnya itu sekitar 460 ml ya. Kemudian dia bisa virtual wall itu nanti dari aplikasi di handphonenya kita bisa menentukan membuat semacam tembok virtual, yang mana artinya alat ini nggak akan melewati tembok yang udah kita tentukan. Kemudian dia punya dynamic path planning. Dia itu ngepel berdasarkan alurnya, dia rapih gitu. Selama ini kan kita punya robot vakum yang kita tahu ya, dengan spek yang di bawah ini misalkan, ketika dia membersihkan itu dia membersihkan secara random gitu. Kadang kesini gitu, walaupun pada akhirnya memang semuanya juga tercover. Kemudian cliff sensor, dia tuh punya cliff sensor tuh ada 4. Jadi cliff sensor itu dia terletak di bawah, yang fungsinya untuk menghindari ketika dia melewati permukaan yang tingginya itu lebih dalam, misalkan kayak tangga gitu. Jadi ketika alat ini untuk melewati area yang lebih rendah, dia akan berhenti gitu untuk menghindari jatuh. Nah, kemudian dia main brushnya atau sikatnya dia ada 1. Roborock ini dengan PD-nya dia punya 1 sikat ya. Berbeda dengan beberapa yang kita lihat itu ada kiri, kanan, depan ya. Dan dia PD masih menggunakan 1 sikat ini. Yang ini bisa dicopot, nanti bisa dibersihkan, nanti kita sambil praktikan juga. Add control, dia bisa di add control.
Kemudian dia bisa room selective cleaning, jadi kita bisa membersihkan ruangan apa aja sih, atau kita mau ruangan tertentu aja yang dibersihkan itu bisa. Dia punya mopping bracket detection sensor, yang mana ketika di mopping ini, alat ngepelnya ini ketika kita copot, nanti dia akan memberitahu kepada kita bahwa alat ini sedang dicopot dan proses pembersihan ini tidak bisa berjalan gitu. Kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian dia bisa menentukan untuk ruangan-ruangan tertentu apakah dia daya hisapnya kencang, kemudian air ngepelnya itu lebih banyak, itu bisa diatur. Jadi ada iklan di sini. Ini namanya Bora. Lanjut ya. Kemudian juga dia punya mode automatic ketika melewati karpet, dia akan lebih kencang hisapnya. Dia secara otomatis akan lebih kencang gitu. Oke, sekarang kita mau bandingkan dia dengan produknya yang sama, yaitu produk kakaknya ya, Roborock S5. Sedangkan ini kan S5 Max. Kemudian kita juga bisa membandingkan dengan yang lebih terbaru dengan S6 ya. Itu yang sudah keluar yang lebih baru. Dan apakah S5 Max ini masih lebih baik ketimbang S6 ya? Atau bahkan mungkin dengan S5 saja gitu. Nah, yang perbedaan yang pertama itu adalah water tank ya. Jadi kapasitas water tanknya itu si S5 Max itu tadi kan 290 mili ya. Sedangkan si S5 saja itu 140 dan S6-nya yang lebih baru itu juga sama 140. Jadi ini memiliki kapasitas yang bisa dibilang cukup signifikan perbedaannya ya. Dari 140 ke 290 itu jauh sekali. Kemudian dari volume dustbin-nya, volume penampungan sampahnya ini itu 460 mili, sedangkan si S5 yang sebelumnya itu 480 mili. Kemudian di S6 itu ada juga 480 mili juga. Jadi ini lebih kecil sedikit ketimbang adik dan kakaknya. Kemudian S5 Max ini punya kelebihan, dia bisa room selective cleaning, yang mana si S5 aja itu nggak bisa. Harus agak lama pencet. Nah, kita mau nyoba nih mopping bracket detection sensor. Nah, ini ketika kita buka. Nah, ini adalah sensor ketika ini dicopot. Yang mana ini tidak dimiliki oleh S5 dan S6. Mop mode ready. Ensure mopping cloth is installed. Oke, begitupun juga ketika dipasang dia akan memberikan informasi ya. Nah, kemudian ada juga no mop zone, artinya kita bisa membuat suatu customization ruangan yang mana dia tidak perlu untuk ngepel di situ. Jadi ketika mungkin ada karpet, nanti di aplikasi itu kita akan buat supaya di area tersebut tidak ada airnya, tidak ngepel, hanya vakum saja gitu. Kemudian juga dia ada smart top up. Apa artinya smart top up itu? Jadi artinya dia bisa mengkalkulasi ketika kita mau membersihkan satu ruangan saja misalkan. Dia bisa bekerja tanpa harus menunggu baterainya itu full. Jadi katakanlah baterainya misalkan 20% gitu, dan dia bisa mengestimasi untuk membersihkan si ruangan tersebut, ruangan yang kecil misalkan. Ketika dia mampu untuk mengerjakan itu, dia akan jalan tanpa harus menunggu 100% gitu. Kita ke mini test ya. Jadi kan sudah saya bilang tadi di awal bahwa kita akan melakukan mini test. Ada beberapa sampel, mungkin 3 ya. Dari yang paling gampang, menengah sampai yang susah lah. Nanti kita akan lihat hasilnya seberapa bagus dia untuk menghisap dari partikel-partikel yang kita tebar di lantai nanti ya.
Jadi setelah kita review tes tadi, kita akan lihat dalamnya seperti apa. Nah ini dustbin. Dustbin removed. Ini dustbinnya. Kalau kita buka ya, pasti berantakan banget ya. Ini debu-debu dan tadi yang udah kita tes. Ini kita pasang lagi. Dustbin installed. Dia ada sensornya begitu ya. Jadi warna biru ini artinya dia menyambung ke wifi, menyambung ke internet. Kita bisa membuat dia otomatis membersihkan setiap jam berapa gitu bisa. Buat teman-teman yang punya robot vakum ini, itu ada yang harus dilakukan sebelum memulai kerjanya alat ini dan juga yang harus dihindari ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan adalah kita harus mastiin barang-barang itu semua harus rapih, dalam arti tidak ada yang berserakan di lantai. Misalkan kayak keset itu harus kita lipat dulu gitu, karena kalau nggak dilipat nanti dia akan kehisap gitu. Kemudian juga misalkan seperti tali-tali gitu, itu sebenarnya bisa kehisap, cuman dia akan lebih sering untuk nyangkut nanti, dan itu akan merepotkan. Makanya untuk yang tali, plastik itu kalau bisa kita singkirkan dulu gitu. Jadi memang alat ini dispesifikasikan untuk lebih yang partikel-partikel halus ya, debu dan segala macam ya. Kemudian sebelum memulai itu kita harus pastikan airnya itu terisi supaya ngepelnya akan lancar ya. Kita bisa copot dulu di sini. Mop bracket removed. Switching to vacuum mode. Nah ini bisa kita copot lagi area ini kain pelnya. Lumayan kotor juga nih. Dan ini tangki airnya. Tangki air nanti kita buka. Bisa di sini. Pastikan dulu ini terisi. Mop mode ready. Ensure mopping Dan pastikan cloth is juga installed. dustbinnya itu sudah kosong ya. Jadi jangan sampai dia banyak sampahnya karena itu akan mengurangi kemampuan dia untuk menghisap ya. Oke, sekarang masuk ke hal-hal yang saya suka dan saya kurang suka dari alat ini ya. Jadi untuk yang saya suka, pertama alat ini itu menurut saya sudah mampu untuk membersihkan ruangan itu dengan baik. Walaupun ada beberapa area-area yang memang sulit dijangkau itu tidak dapat dibersihkan gitu. Seperti yang area-area, karena ini kan bentuknya bulat ya. Ketika ada tiang meja yang mungkin lebih kecil dari lebar alat ini, dia nggak akan bisa masuk gitu. Dan itu sangat disayangkan memang, dan itu memang harus manual kita nyapu ya. Kemudian juga dari hasilnya seperti tadi yang kita lihat di tes, ketika kita punya lantai yang ada cekungannya, itu dia akan sulit untuk terangkat. Beberapa memang akan sulit terangkat gitu. Oke, kemudian yang saya suka lagi adalah kita bisa mengoperasikan alat ini dari jarak jauh ya, alias menggunakan internet. Jadi kalau kita pergi keluar kota misalkan, sebelum kita pulang, kita membuat alat ini supaya kerja dulu gitu. Jadi pas kita sampai rumah kita udah bersih, itu hal yang sering saya lakukan gitu. Oke, jadi kesimpulannya adalah kalau saya pribadi malah sangat merekomendasikan alat ini ya, karena punya fitur yang lumayan canggih. Walaupun memang impact-nya kita harus mengeluarkan uang yang sedikit lebih mahal ya, karena ini kalau di online store itu bisa sekitar 5-6 juta kalau nggak salah. Berbeda dengan vakum-vakum robot yang lainnya yang mungkin rata-rata bisa di bawah itu, tapi dengan harga itu memang ini memiliki fitur yang lebih baik menurut saya pribadi. Oke, jadi itu aja. Jadi buat teman-teman yang mau beli, semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Semoga review ini bermanfaat. Oke, see you.